Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, saya mau tanya, dari bimbingan di Classroom, yang tahap 2 masih sangat sedikit, tapi insya Allah yang ada di sini, semua yang serius, yang untuk tahap 2, Devi udah ngumpulin revisian belum ya, Dev? Sorry, aku lupa. Dev? Udah, Pak. Udah? Yang di tahap 1 udah dikumpulin? Yang ku assign, yang ku tugaskan udah? Iya, kemarin yang di komen Bapak pertama. Oh iya tuh. Tapi sekarang udah tahap 2 atau masih tahap 1? Yang tahap 2 udah muncul belum? Dev. Ini lagi kan yang kemarin kan suruh revisi di latar belakang itu disuruh diperjelas lagi data-datanya terus. Oh, masih ini proses, masih lagi proses. lanjutin yang di teorinya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, tadi saya ketemu dengan Buka Prodi, bahwasannya nanti tanggal 31 hari Kamis pas detik-detik tahun baru akan ada sosialisasi masalah skripsi di Prodi Komunikasi menggunakan jam kualitatif. Nanti saya harap teman-teman bisa menginformasikan kepada teman-temannya bahwa tanggal 31 hari Kamis jam kualitatif, mungkin jam 10 nanti dimulai, jam 8-nya nanti materi sebentar, terus jam 10 nanti sosialisasi tersebut. Nah, sosialisasi ini nanti akan menjelaskan sedikit banyak tentang skripsi luaran di Prodi Komunikasi. Jadi teman-teman harus ikut agar nanti tahu alurnya bagaimana. Dan for your information, bimbingan yang kita lakukan di Classroom itu sudah jadi kayak gambaran ketika bimbingan di skripsi besok seperti itu. Oke, hari ini materinya adalah tentang analisis isi kualitatif. Tadi saya coba googling dan ketemu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Pak. Nah, jadi ini adalah ragam studi teks. Dalam metode kualitatif itu disebut sebagai analisis isi kualitatif. Dan ini ditulis oleh Mujiar Harjo. Dia bahan kuliah untuk metodologi pendidikan. Nah, apa kaitannya dengan komunikasi? Bahwasannya metodologi lapangan itu banyak sekali. Tapi salah satu adalah varian dari analisis teks. Gitu. Jadi, kalau dalam keilmuan sosial, teks dianggap sebagai wilayah kajian yang menantang para peneliti. Karena teks dianggap dinamis dan hidup. Maka, peminat pengkaji teks ini, akhir-akhir ini banyak banget gitu. Nah, dia tahun 2008, si Locker sama Given bilang bahwa yang dimaksud oleh teks itu narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara televisi, naskah pidato, tapi melebar juga hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perabot rumah tangga. Makanya ruang-ruang dengan metode teks oleh ilmuwan komunikasi ini banyak sebenarnya. Bahkan analisis isi sebagai satu metode di ranah keilmuan komunikasi ini banyak dilakukan. Nah, jadi pusatnya di mana sih teman-teman? Kenapa kita harus mengkaji teks? Bahwasannya teks itu kan dibuat. Ketika teks itu dibuat, berarti teks itu dikonstruksi oleh pengarangnya atau si pembuat teks. Sehingga bagaimana makna diproduksi, hakikat makna itu apa, itu diteliti gitu loh. Makanya bidangnya banyak, bisa ke sastra, bisa ke media, perfilman, sosiologi, geografi, bahkan sampai bahasa. Oleh karenanya, analisis teks atau yang biasa disebut analisis isi kualitatif, itu macam jenis studi teksnya banyak. Contoh, pertama ada analisis isi, content analysis. Jadi, bagaimana analisis isi ini yang dulunya banyak digunakan di pendekatan kuantitatif, metode ini belakangan berkembang
menjadi analisis isi kualitatif. Nah, sehingga pada saat ini analisis isi kualitatif itu banyak ditemukan di penelitian-penelitian komunikasi. Yang kedua semiotika, ini yang paling sering dan dekat dengan kita. Ya, itu ada Pak Erwin. Aku nggak tahu Pak Erwin naik. Nah, kemudian ada fenomenologi dan hermeneutik yang lebih filosofis. Gitu. Jadi ketika teman-teman bicara tentang analisis teks di metode kualitatif itu banyak metode yang untuk mengkaji struktur teks itu banyak dan wacana. Ada analisis gaya teksnya, naratifnya, wacananya, struktural teks, post-struktural, kemudian teks postmodernisme, sampai analisis wacana yang biasa disebut sebagai yang kritis ya, critical discourse analysis atau CDA. Jadi bagaimana teks itu dipusatkan pada pertarungan kekuasaan melalui wacana, melalui feminisme dan dominasi kekuasaan. Gitu. Secara penjelasan seperti itu teman-teman. Tapi tiap-tiap metode di kualitatif itu ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya ketika teman-teman mengkaji sebuah teks, gitu ya, angle atau pusat dari teks yang akan diteliti teman-teman itu seperti apa? Gitu. Jadi apakah teman-teman akan mengkorelasi mitos-mitos strukturalnya ataukah bagaimana? Nah, kita ambil contoh satu ya, semiotika, analisis isi, metode analisis isi dengan analisis semiotika. Tolong dibedakan. Jadi teman-teman jangan bingung apakah analisis teks itu berdiri sendiri atau tidak. Yang jelas pisau analisisnya banyak. Tadi kan ada critical discourse analisis yang wacana, ada yang fenomenologi, ada yang semiotika. Nah, itu macam-macam analisis teks. Ya. Nah, kalau kuliahnya langsung mungkin akan lebih banyak dijelaskan nanti di penulisan jurnal di metode penelitian. Dosennya di belakang saya tuh. Enggak, ada. Gitu. Jadi intinya gini, teks itu punya struktur naratif dan kekuatan persuasif. Nah, ketika menginterpretasi benar mengenai teks berarti asumsinya adalah teks itu sudah ada di ruang publik gitu loh. Jadi pengarangnya dianggap lepas. Jadi teks dan pengarang itu dianggap sesuatu yang sudah lepas. Teksnya sudah dipublikasikan, maka the author is dead dalam hal ini. Nah, jadi teman-teman ketika ingin meneliti sebuah metode penelitian kualitatif dengan analisis teks, makanya teman-teman biasanya menginterpretasikan yang benar dalam tanda kutip mengenai teks. Gitu. Nah, banyak penelitian teman-teman di 2017 dari judul pakai semiotika, terutama yang film-film. Gitu. Nah, jadi teks ini diteliti dengan makna konotatif dan denotatifnya. Kalau di semiotika ada yang Peirce, ada yang Barthes. Kalau yang Peirce sampai denotatif konotatif, kalau yang Barthes sampai dengan mitos. Jadi metodologi ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena bahan penelitiannya itu bisa sangat banyak. Tadi itu bisa film, bisa acara televisi, bahkan sekarang bisa video YouTube itu diubah menjadi diteliti dengan metodologi ini. Nah, karena kelebihan utama dari studi teks ini menurut saya adalah alamiahnya, alamiah datanya. Jadi datanya itu benar-benar alamiah yang akan kalian dapatkan gitu. Jadi cakupannya akan sangat banyak. Diskusi akademiknya setelah dielaborasi dan diinterpretasikan dari sebuah teks itu akan sangat banyak. Bahkan akan melibatkan banyak referensi untuk menelaah sebuah teks gitu. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang ingin kualitatif dan kuantitatif itu bisa ya analisis kuantitatif ya, gini ya. Nah, analisis teks ini bisa digunakan dengan dua pendekatan itu. Tapi sepaham saya,
kebanyakan lebih condong ke kualitatif, walaupun di kuantitatif analisis isi pun masih dapat digunakan. Begitu. Oke, jadi untuk masalah paradigma, content analisis atau yang dikaji secara kualitatif itu masuk ke paradigma positivistik. Jadi, positivistik apa ya? Dulunya itu kuantitatif, kayaknya positivistik gitu, kayaknya. Nanti kalian cari ya. Kemudian bisa dikualitatifkan pendekatan kualitatif tetap pada positivistik. Nah, oleh karenanya ini tidak kebakuan gitu. Meneliti tidak sebuah kebakuan, hanya saja ketika teman-teman ingin menggunakan analisis teks sebagai metode penelitian teman-teman, metode analisis penelitian teman-teman, ya, analisisnya menggunakan teks, maka di sini teman-teman harus benar-benar memahami bahwa pendekatan teks itu beragam. Jadi dia bisa multi perspektif. Oleh karenanya, ketika teman-teman menginterpretasikan sebuah teks, jangan hanya membaca satu buku, atau satu jurnal, atau satu referensi saja. Tapi ketika meneliti sebuah teks itu banyak referensi. Yaitu contoh ketika teman-teman meneliti semiotika, teman-teman meneliti tentang kalau Bella tuh kemarin kekerasan verbal dalam film, belum tentu tiap bahasa itu mempunyai dianggap keras gitu loh. Belum tentu setiap bahasa di daerah itu, bahasa ibu itu di Jawa itu dianggap halus, di Sumatera dianggap keras, belum tentu seperti itu. Maka harus banyak referensi untuk mendukung pernyataan teman-teman dalam meneliti sebuah teks. Nah, uniknya, di mana kebermanfaatan meneliti sebuah teks itu tetap pada perkembangan keilmuan. Itu loh. Kita tidak pernah tahu teks itu akan dibagikan dalam bentuk apa. Itu ya. Yang dulunya hanya radio, sekarang Spotify, dan teksnya akan sangat berbeda. Seperti itu. Yang dulunya narasinya di YouTube dengan video dengan kekuatan 10 menitan, dulu tidak pernah ada. Maka kebermanfaatan itu yang dicari di analisis isi atau analisis kualitatif ini. Harapannya ketika teman-teman menggunakan analisis isi ini secara kuantitatif maupun kualitatif, itu bisa digunakan dalam, kalau di PR campaign, kalau di broadcast teks yang dia digunakan untuk dialog-dialog. Setahu saya dialog yang paling bagus masih dipegang Ada Apa Dengan Cinta yang kedua untuk proyek komersil film. Terus kalau di iklan bisa jadi copywriting, itu karena semua diteliti dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Tentunya, sekali lagi saya bilang, metode analisis kualitatif itu beragam. Salah satunya adalah analisis teks atau analisis isi. Gitu, teman-teman. Yang ragamnya tadi ada banyak. Ada semiotik, ada tuh. Nah, harapannya setelah mengetahui metodologi ini, teman-teman di tulisan proposal teman-teman bisa menambah pengayaan bahwa ketika saya menganalisis isi, menganalisis metode penelitian saya memilih metode penelitian A, B, C, D. Gitu. Itu ya. Saya sangat menunggu ketika teman-teman yang meneliti media itu menggunakan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Kalian pasti langsung di-ACC oleh dosen pengampu penulis jurnal. Enggak. Gitu. Gitu ya. Thank you. Itu aja sharing dari saya. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk, si Mela ya, tolong diberitahu bahwa besok tanggal 31 akan ada sosialisasi. Sampai sini ada pertanyaan mengenai analisis teks buat teman-teman? Monggo dipersilakan. Mau tanya Pak, Yuk. saya tuh belum paham gitu loh Pak, analisis teks yang dimaksud itu seperti apa. Misal kalau di film gitu berarti
analisis teksnya tuh seperti kayak analisis percakapannya seperti itu. Kayak gitu bukan, Pak? Iya, seperti itu. Setiap percakapan itu kan nanti membuahkan sebuah apa ya, misalnya ketika dia bilang bahwa tadi itu ya aspek pembulian misalkan, terus kemudian dia di teks filmnya itu ada indikasi ke sana. Nah, kata-kata bully itu nanti itulah yang diteliti kenapa dia bisa dianggap sebagai pembulian, di mana ranah pembuliannya, terus kemudian masukkan ke ilmuwan sosiologi di dalamnya, terus dimasukkan kosakata di dalamnya, jadi teori-teori tentang itu gitu loh. Jadi yang diteliti itu. Tapi kalau semiotik itu biasanya kalau dalam film tidak hanya teks yang diteliti, tapi pada ranah yang mendukung juga. Makanya ada kalau semiotik itu ada makna denotasi konotasinya kan, makna sebenarnya dan makna yang dikonotasikan gitu. Jadi ketika kamu melihat sebuah gambar sekarang, gambar itu saya bilang A, itu makna denotasinya seperti itu, tapi gambar ini menggambarkan sesuatu, oh dia seorang dosen yang berada di sebuah kantor, maka itu ada aspek kekuasaan. Kenapa kekuasaan? Sebab mahasiswa tidak akan ketika kuliah tidak akan dengan lantang menyalakan kamera dan berada di ruang kantor. Jadi itu ada aspek kekuasaannya juga, kayak gitu-gitu. Sama halnya ketika kamu memandang film, kenapa kok dia itu di zoom, kenapa kok dia itu diambil dalam jarak jauh. Nah, itu untuk mendukung teks itu gitu. Mana aspek yang dianggap itu penting, mana aspek yang dianggap itu sebuah hal yang harus diteliti. Tergantung dari topiknya. Ketika kamu film apa sih 2 garis biru ya, komunikasi parenting ya. Komunikasi parenting misalkan ketika Fikran melihat sebuah scene ayah ibunya itu sedang berbicara dengan kedua anaknya dalam ruang keluarga. Kenapa ruang keluarga? Dia butuh kehangatan, dia butuh suasana yang lebih intim. Nah, itu yang diteliti di analisis teks. Jadi tidak hanya di teksnya saja, tapi di gambar. Ketika di teksnya nanti dia ngomongin apa sih? Ketika dia ngomongin apa itu, itulah yang diteliti. Kenapa? Ketika komunikasi parenting itu dia tidak boleh bilang tidak boleh bilang jangan, tidak boleh. Kenapa tidak menyalahkan anaknya? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan kritis di situ. Nah, itu yang diteliti oleh Fikran besok ketika 2 garis biru di ACC. Gitu. Kalau Edo itu di bias informasi ya? Yang korannya apa Dok? Yang Tribun, bukan ya? Apa Tempo? Tribun Pak, clickbait. Clickbait di Tribun. Nah, di clickbait di Tribun itu analisis teks CDA-nya bisa dikeluarkan kalau mau pakai wacana. Kenapa wacana? Nanti teori-teorinya bisa ke agenda setting media mungkin. Tanpa Airunya lebih tahu untuk itu. Untuk kepekaan dari clickbait itu. Jadi kamu meneliti judulnya itu. Judul peneliti clickbait masuk komunikasi kan? Apa tuh? Dia meneliti clickbait pada media online. Tuh, jadi nanti diskusinya, kan saya bilang, ketika kalian dapat kuantitatif, 7 orang dosen ini boleh kok diajak diskusi gitu kan. Ada Pak Erwin, ada Pak Akbar, ada Pak Bagio, ada Pak itu. Nah, untuk Edo, kalau Edo murni nanti pakai analisis teks gitu. Mau milih yang mana itu silakan gitu loh. Tapi saya sarankan pakai ketika discourse analisis. Walaupun nanti pada saat pembahasan itu akan sangat banyak referensi yang digunakan. Tapi worth it kok. Worth it-nya kenapa? Karena kamu meneliti clickbait didasarkan pada judulnya, pada paragraf pertamanya, atau pada tampilannya gitu. Itu yang belum kelihatan di proposal kamu. Ketika pada judulnya itu menjadi salah satu umpan. Nah, itu nanti analisis wacana masuk kritis itu. Sama halnya dengan yang meneliti Tinder siapa ya? Pak Iza ya? Iya, Pak. Nah, Tinder juga bisa pakai analisis teks gitu. Kebanyakan kalian analisis isi kok dari proposalnya gitu. Tapi mau pakai yang mana silakan, mau pakai semiotik, mau pakai content analysis, mau pakai CDA tadi, critical discourse analysis, monggo.
Gitu. Jadi terserah pada kalian. Intinya adalah kalau kekurangannya di Faiza, sama halnya dengan teman-teman yang lain, harus lebih tajam lagi. Dan data-data Tinder yang kamu chat belum sempat saya balas itu bisa didapatkan dari yang sudah lampau. Berita tentang Tinder itu di portal-portal media online misalkan. Kemudian terus visualisasinya. Nah, saya herannya baik Vira, Edo, Fikran, Namira. Kalau Fikran, jujur Fikran kurang sedikit lagi. Mela belum kelihatan. Bella, Faiza. Itu kenapa nggak ada gambar di dalam latar belakang yang mendukung sebagai sebuah data. Boleh kok masukin gambar, asalkan itu relevansinya adalah penguatan data di latar belakang. Gitu. Misalkan kenapa si Edo memilih Tribun News, itu boleh kok. Kenapa kok clickbait-nya itu di Tribun News, itu yang belum ketemu. Kenapa harus Tribun? Kenapa tidak media yang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar seperti inilah yang bisa menjatuhkan teman-teman. Tuh. Jadi, teman-teman, setelah ini saya harap lihat lagi proposalnya, terus kemudian kalian berperan, kenapa saya harus meneliti ini, urgensinya di mana, terus ini penelitian komunikasi atau bukan, itu yang paling penting. Lalu teman-teman tentukan metode analisisnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Pak, ini yang revisi kedua terakhir tanggal 29 kan, Pak? Ya. Ya. Jadi kalau nggak salah kita kurang 2 pertemuan lagi. Nah, untuk dapat nilai yang maksimal dari saya, paling nggak teman-teman minimal 2-3 kali revisi di proposal. Tuh. Nah, besok tanggal 31 insya Allah diadakan sosialisasi skripsi oleh Prodi. Gitu. Jadi teman-teman hadir kayaknya jam 10-an deh, jam 10-an. Jadi datang aja untuk mendengar ragam keluaran dari skripsi. Gitu. Sampai 29. Ya Mela belum ngumpulin sama si Devi. Segera ya. Biar saya baca, bisa saya segera eksekusi. Gitu. Kurangnya di mana? Kalau saya sih di kualitatif tetap ketika teman-teman nanti dimohon untuk menulis lengkap proposal seperti yang sudah dicontohkan sampai daftar pusakanya, mohon daftar pusakanya juga teman-teman belajar menulis menggunakan Mendeley agar nanti dengan aplikasi, jadi teman-teman nanti bisa link match apa yang ditulis di badan proposal itu ada di daftar pustaka. Ya, kalian pasti bisa kok. Tipsnya adalah ya tiap hari itu dilihat. Walaupun cuma 1 paragraf, 2 paragraf itu dilihat. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar, ini tuh maksudnya tuh penelitian komunikasi bukan. Terus bisa pakai kualitatif enggak? Gitu. Pak Erwin mungkin mau ngomong? Nah, dia nanti ngomong di penulisan jurnal. Penulisan jurnal sampai mana, Bin? Selesai, nanti kuliah Jumat. Kuliah Jumat. Jumat kemarin nggak kuliah kita. Anak-anak libur. Oke. Besok. Oke, gitu ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bagus ya videonya? Tuh, Ya belum. nah tuh. Ada yang dicariin dosennya tuh. Itu berapa orang? 10 orang dari 7. Kalian satu angkatan berapa orang sih? Pada jenuh. Hah? Jenuh kuliah. Jenuh. Dulu semester 1 23, Pak. Sekarang? Jadi momennya banyak. 17. 17 apa 15 ya? Jadi Nggak tahu, Pak. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Apa punya? Apa aja? Berarti punya aku tuh kayak hampir mirip-mirip sama yang jurnal yang Bapak kirim ya. Yang apa? Yang komodifikasi seksual portal berita setelah itu. Ya, jadi itu servis dari saya ya.
Jadi gini, saya cariin jurnal yang mirip dengan tema kalian, harapannya kalian tercerahkan gitu loh. Tercerahkan dari, oh metodenya dia pakai ini, oh latar belakangnya cara dia menulis seperti ini, oh manfaat ditulis seperti ini. Nah, itu nanti kalian aplikasikan ke proposal kalian. Harapannya teman-teman menulisnya makin bagus. Apakah itu plagiat? Tidak, karena teman-teman menggunakan parafrase atau menulis ulang. Nggak masalah, asalkan tidak di copy paste dari jurnal ke itu enggak. Dan itu sebagai bahan referensinya teman-teman. Itu di angkatan 2016 kelemahan saya di kualitatif di situ. Saya tidak memberikan jurnal pendamping untuk dibaca dan dijadikan referensi. Bahkan dari teori yang digunakan pun bisa disamakan kajian teorinya. Itu teman-teman. Jadi kan objeknya kan akan berbeda dari jurnal sama kalian. Jadi monggo kalau misalnya Mbak Faiza mau bilang aspek seksualitas pada aplikasi Tinder, ya silakan. Karena itu kan jurnalnya bicara pada portal berita online. Itu sudah dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi nggak masalah untuk mengikuti jurnal. Untuk Bella, tapi hati-hati ya, hati-hati. Jadi itu jurnalnya bukan jurnal yang edisi yang paling baru, dan artinya bahwa penelitian teman-teman itu sangat dekat dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kebaruan dari penelitian teman-teman itu akan terlihat di bagian alur pemikiran penelitian itu, gitu. Di mana tingkat kebaruan. Ya masih ngaco Fikran, tapi rata-rata alur pemikirannya teman-teman bingung kenapa? Karena nggak tahu mana yang harus diteliti kan. Kalau analisis teks yang diteliti ya gambar sama teksnya. Gitu. Kalau misalnya framing ya berita edisi sekian sampai sekian. Itu nggak ada di alur penelitiannya teman-teman. Itu yang akan digarap ketika teman-teman sudah selesai ke tahap 2. Untuk Mela, mana Mela? Mei? Iya, Pak. Segera direvisi ya. Ya, on proses, Pak. Sama Devi ya, jangan lupa ya Devi ya. Iya, tinggal kirim Pak. Sip, gitu. Oke, jadi saya menggunakan Google Classroom karena harapannya ketika teman-teman nanti gadgetnya atau device-nya mati, sudah tersimpan di drive Classroom-nya teman-teman, jadi bisa di-download oleh teman-teman. Jadi kalian jangan takut kehilangan file. Yang kalian takutkan adalah waktu yang terbuang sia-sia. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ya itu kecolongannya pas awal-awal ya kamar mandi masih akeh banget kecoa Udah? orang lainnya Mas. Ya udah, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Pesan saya, kita belum tahu kapan kuliah offline, jadi teman-teman tetap semangat. Cuma dibatalkan. Katanya Pak Erwin sudah akan, cuma dibatalkan. Jadi kata-kata saya kan yang salah. Gitu. Jadi teman-teman ingat setelah ini kalian menghadapi dua tantangan yang berat. Ketika sudah lulus kualitatif dan kuantitatif, teman-teman dihadapkan dengan skripsi dan magang secara bersamaan. That's cute. Belum lagi KKN. Udah KKN belum sih? Belum ya? Sal, udah KKN belum, Sal? Udah, Pak. Yang online itu ya? Kemarin KKN-nya online. Oh, Iya, ya, KKN-nya online. online. Oke. Ya magangnya kalau bisa offline lah. Emang bisa magang offline? Ada sih beberapa yang ada yang ada pekan baru nggak? Ada yang anak Pekanbaru nggak? Anak Riau. Magang di mana, Win? Pertamina tuh. CSR. Mau nggak? Tapi nggak rajin makan. Kalian kalau magang nggak mau gitu ke daerah-daerah zona hitam gitu kayak Jakarta gitu-gitu? Kan cuma antigen. Sip. Oh, untuk DPA saya, Bella sama Mela nanti diskusi masalah mau magang di mana ya.
Gitu ya. Saya nggak Siap. dianggap Pak. Oke Oh, Pak. astagfirullahaladzim. Sorry dok. Astagfirullah. Anak tiri saya Pak. Kasihan giliran cewek aja. Wis. Sorry, saya ingatnya cewek mulu ya dok. Oke, gitu ya. Oke, sip. Thank you. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti aku Makasih, share. Pak. Thank you. Dok, jangan marah, Dok. Mau Natal nih. Enggak Pak. Bella dapat salam, Bel, dari Enggak, bohong. Dari Katanya- siapa, Pak? ini yang belakang nih. Katanya mau nonton Wonder Woman. Salah. Gak mau nonton, pengen tidur aja di kos bersama.